Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sabahul khair, selamat pagi solih-solihah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di pelajaran Adab al-Islam di bab selanjutnya, yaitu bab ke-6 tentang kejujuran. Silahkan dibuka bukunya dan disimak videonya. Pada materi kejujuran ini, kita akan mentadaburi Al-Quran di surah At-Taubah ayat ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur dan orang-orang yang benar. Kata pertama dalam ayat ini adalah Ya ayyuhalladzina amanu. Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwasanya ketika kita mendengarkan Ya ayyuhalladzina amanu, maka siapkanlah telinga kita, siapkanlah diri kita bahwasanya Allah menyeru kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dalam kata tersebut biasanya ada dua kemungkinan yang diberikan oleh Allah. Yang pertama itu berupa perintah dan yang kedua itu berupa larangan. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Solih-solihah, apa artinya takwa? Siapa yang tahu? Takwa yaitu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur dan orang-orang yang benar. Dalam tafsir ayat tersebut menyampaikan bahwa Allah memberikan dua perintah kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama yaitu perintah secara umum yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian perintah kedua yaitu perintah secara khusus yang diperintahkan wa kunu ma'as-shadiqin. Kita diperintahkan untuk berkata dan bersikap jujur. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah selalu berkata dan bersikap jujur. Jujur adalah sikap atau sifat yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin, yaitu orang-orang beriman, yang telah disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya di surah At-Taubah ayat 119. Di sana Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa, berkata dan bersikap jujur. Orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka memiliki sifat jujur dan mereka berusaha mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang senantiasa berbuat jujur dan benar. Nah, itu dia salah satu sikap seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang patut kita contoh, yang patut kita amalkan amalan-amalan kebaikannya. Diingat ya solih-solihah, bahwasanya
Perintah berkata atau berbuat jujur adalah perintah yang sangat ditekankan dalam agama Islam. Karena sikap atau perkataan jujur merupakan salah satu akhlak yang terpuji, baik dan mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Coba di sini, siapa yang mau jadi anak yang senantiasa jujur seperti Nabi Muhammad? Pasti semuanya mau ya? Yuk kita berusaha, kita belajar senantiasa jujur dalam setiap kondisi atau keadaan kita. Bersikap jujur dapat kita lakukan dalam amalan keseharian kita. Selagi kita berada di rumah, sekolah, lingkungan rumah atau tetangga, kepada semua orang yang ada di dunia ini, tanpa terkecuali. Ada salah satu kisah sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ka'ab bin Malik yang tertinggal tidak mengikuti jihad fisabilillah, mengikuti perang di Tabuk. Ka'ab bin Malik melapor kepada Rasulullah SAW, menceritakan atau berkata dengan jujur apa adanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Akan tetapi pada saat itu Nabi Muhammad diam, tidak menjawab apa yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk tidak berbicara kepada Ka'ab bin Malik, untuk tidak mengobrol bersama Ka'ab bin Malik. Meskipun Ka'ab bin Malik mendapatkan hukuman dengan dikucilkan, tidak diboikot atau tidak diajak mengobrol oleh kaum muslimin, dia tetap bersabar dan meminta pertolongan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu hari, di hari ke-50 setelah dikucilkannya Ka'ab mendengar dari atas bukit bahwasanya ada kabar gembira untuk Ka'ab. Kabar gembira tersebut adalah diterima taubatnya Ka'ab bin Malik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dapat kita ambil faedahnya dari kisah Ka'ab ini, bahwasanya ketika kita melakukan kesalahan pun kita bersegera meminta ampunan kepada Allah dan berkata jujur dan bersikap jujur bahwasanya memang kita melakukan kesalahan. Dan alhamdulillah akhirnya ketika kita berani bersikap dan berkata jujur, Allah memberikan keselamatan untuk kita. Nah, jangan lupa untuk kita semua, ayo kita berkata dan bersikap jujur dalam segala kondisi keadaan kita. Jangan sampai terbesit dalam hati kita untuk berbohong, karena berbohong itu adalah sesuatu kejahatan yang bersumber dari syaitan, yaitu musuh Allah. Kebalikan dari sikap atau berkata jujur, berkata bohong atau dusta itu akan menimbulkan masalah-masalah yang baru, yang akhirnya hati akan semakin gelisah, tidak tenang, dan masalah akan semakin besar, tidak akan selesai-selesai. Makanya kalian jangan sampai sekali-kali untuk berkata dusta atau berbohong, karena ketika kita sudah melakukan kata dusta, berbohong, kebohongan yang kalian lakukan itu akan terus bertambah untuk menutupi kesalahan-kesalahannya yang lalu. Nah, diingat ya, lebih baik kita menghindari perkataan dusta dan perbuatan dusta. Agar apa? Agar kita selamat dari siksa api neraka. Keutamaan bersikap jujur dan bahaya sikap dusta tercantum dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya
Kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kesungguhan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Dan hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta atau berbohong akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu dia keutamaan sikap jujur dan bahayanya berkata atau berbuat dusta. Semoga kita semua Allah mudahkan dalam berkata dan bersikap jujur, dan kita semua terhindar dari sikap dan perkataan yang dusta. Alhamdulillah, semoga materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب زدني علما رب